Jadi untuk sesi kali ini kita akan belajar untuk struktur kontrol perulangan. Nah, struktur kontrol perulangan ini digunakan untuk mengulang statement selama nilai statementnya bernilai true. Jadi untuk mengulang perintah atau statement selama statementnya bernilai true. Nah, untuk perulangan sendiri di PHP ada 4, yaitu while, do while, for, dan for each. Nah, yang pertama kita akan belajar untuk while ya. Untuk while ini merupakan digunakan untuk melakukan perulangan ya, tentu saja. Nah, untuk selama nanti ekspresi while-nya ini bernilai true gitu ya. Secara umum untuk kondisi perulangan sendiri ini mempunyai 3 keadaan atau tiga statement perulangan ini mempunyai 3 keadaan elemen, yaitu kondisi awal, kondisi akhir, dan pencacah ya. Kondisi pencacah ya. Dan pencacah, bukan kondisi pencacah. Nah, jadi kondisi awal ini kondisi dimana perulangan dimulai, kondisi akhir adalah kondisi akhir yang akan mengakhiri perulangan, dan pencacah ini, dan selanjutnya pencacah yaitu digunakan untuk istilahnya untuk menaikkan nilai variabel atau mengurangi nilai variabelnya gitu ya. Nah, saya contohkan di sini, saya misal memiliki sebuah variabel yaitu SY sama dengan 0 ya. Nah, misalnya while di sini, misalnya SY lebih kecil atau sama dengan 10, di sini kita akan melakukan perulangan while, yaitu misal di sini printf. Saya akan mencetak angka genap ya, dimana nah ini statementnya ya, statement yang akan nantinya diulang-ulang selama nilainya bernilai true gitu ya. Nah, kita tulisnya seperti ini aja. Kemudian di sini kita masukkan SY ya di sini. Nah, sekarang kita tambahkan kondisi pencacah ya. Nah, ini istilahnya SY kondisi awal perulangannya nanti SY lebih kecil dari kondisi yang akan dipenuhinya ya. Ketika SY lebih kecil dari 10 nanti akan melakukan perulangan. Nah, SY di sini sama dengan misal SY plus 2 ya, saya tambahkan 2. Jadi setiap nanti kenaikan bilangan atau pencacahnya adalah ditambahkan 2. Jadi nanti 0 plus SY sama dengan ditambah 2 gitu ya. SY sama dengan SY plus 2. Berarti nanti pas melakukan perulangannya dia akan mencetak 0, 2, jadi 2, 4, 6, 8, dan 10 gitu. Jadi dia akan melakukan istilahnya perulangan dengan mencetak angka genap. Kita lihat di sini ya teman-teman. Mencetak angka genap 0, 2, 4, 6, 8 hingga 10 ya. Kita tambahkan di sininya supaya ada spasi ya, bukan spasi, ada enter. Nah, seperti ini. Mencetak angka 0, 2, 4, 6, 8, 10 ya. Nah, kalau misalnya kita rubah lagi ya, saya tambahkan lagi, misal kondisinya berbeda lagi, saya contohkan lagi, misal jadi kalian bisa selain menggunakan blok tanda kurung seperti ini ya, kalian juga bisa menggunakan tanda titik 2 seperti pada sesi sebelumnya, yaitu untuk blok if else ya. Kalian bisa menggunakan di while ini, kalian bisa menggunakan tanda titik 2 juga. Saya contohkan misalnya di sini SY sama dengan 0, kemudian SY lebih kecil atau sama dengan 10, kalian bisa menggunakan tanda titik 2, kemudian nanti diakhiri perulangannya diakhiri menggunakan perintah and while, kemudian semicolon ya, diakhiri dengan tanda and while kemudian semicolon. Saya contohkan misal while SY lebih kecil dari 10, kemudian di sini print misal SY-nya di sini 1 ya. Printf misal mencetak angka ganjil. Kemudian di sini D%. SY. Nah, selanjutnya SY
di sini misalnya plus sama dengan 2 ya. Kita lihat, nah ini diakhiri dengan perintah and while semikolon titik koma ya, maksudnya seperti ini. Nah, jadi dia akan mencetak angka ganjil ya, karena misalnya SY lebih kecil dari 10, kemudian ini kondisi pencacahnya, jadi bilangan satunya akan ditambahkan dengan 2, maka dia akan melakukan perulangan dari 3, atau misalnya setiap perulangannya dia akan menambahkan 3 angka gitu. Berarti nanti dia akan mencetak angka 3, 6, 7, 9 ya, seperti itu. Sampai nanti kondisi perulangannya terpenuhi ya gitu. Sampai 10 gitu. Bukan sampai 10 tapi mencetak angka ganjilnya ya. Maksudnya SY lebih kecil dari 10 gitu ya. Nah, oke. Kita lihat hasilnya ya di sini, di while lagi kita reload. Maaf, ada error, maaf. SY, maaf ini ya variabelnya SY kecil. Nah, dia akan mencetak seperti ini ya, 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya. Jadi dia mencetak dari 1 ya, bukan dari 3 ya, 1, 3. Jadi dari 1, kemudian 3, 5, 7, 9. Tadi kan kalau dari 0 berarti dari dia 0, nolnya enggak 0, 2, 4, 6 gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk perulangan while. Selanjutnya adalah perulangan untuk perulangan do while ya. Nah, jadi perulangan do while ini hampir mirip dengan while ya, hanya saja perulangannya minimal dilakukan perulangan do while ini minimal dilakukan 1 kali gitu ya. Jadi hampir mirip sih ya, saya contohkan seperti ini ya. Do, nah kurang lebih seperti ini ya untuk istilahnya statement kodenya bisa dilihat kurang lebih seperti ini do, kemudian tanda kurung buka, kemudian tanda kurung tutup, kemudian di sini while ya. Jadi dia while-nya kebalik gitu, jadi di belakang gitu. Nah, saya contohkan misalnya di sini adalah salah satu contoh script, misalnya untuk mencari suatu nilai ya di dalam ini ya, di dalam perulangannya gitu. Misal saya di sini saya ingin mencari nilai 6 ya, misalnya S cari sama dengan 6, kemudian SY sama dengan 8 ya. Nanti dia akan melakukan perulangan sebanyak di while-nya ini nanti akan melakukan perulangan sebanyak istilahnya mencetak angka 1 sampai 8 gitu ya. Tapi di while-nya memang minimal dilakukan perulangannya adalah minimal dilakukan 1 kali gitu ya. Contohkan di sini saya akan mencari suatu nilai, yaitu jika SY sama dengan jika SY sama dengan S cari, maka di sini saya akan membuat statement misalnya nilai ditemukan gitu ya, %d, kemudian di sini saya tulis S cari ya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan istilahnya perulangannya di sini ya. Nah, echo BL perulangan ke SY ya di sini. Kemudian SY plus ini pencacahnya ya. Jadi dia akan menaikkan bilangan maaf ini SY-nya 1 ya, bukan 8. SY sama dengan 1 ya, maaf. Nah, di sini di while-nya jika SY lebih kecil atau sama dengan 10, nanti di pencacahnya akan dinaikkan SY lebih kecil dari misal 8 ya di sini. Dia akan
menaikkan bilangannya 1 sampai 8, mencetak angka 1 sampai 8 ya, enggak 10 ya. Contohnya kita lihat di sini dual. Nah, dia akan mencetak 1 sampai 8, nanti di perulangan kelima dia akan bilang bahwa nilai ditemukan yaitu 6 ya. Karena setengah 5 adalah 6 gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk contoh penerapan dari perulangan do while ya, kurang lebih seperti itu. Ini adalah kita akan belajar untuk perintah for ya, perulangan for. Nah, untuk perulangan for ini adalah nanti perulangannya kondisi awal, kondisi akhir, dan pencacah ini akan ditulis di dalam statement for. Contohnya seperti berikut. Yang saya akan mencetak angka 1 sampai 10, maka di sini S1 lebih kecil atau sama dengan 10. S1 plus di sini. Echo misalnya perulangan ke SI ya. Oke, kita reload 0 sampai 10. Kalian kalau ingin dari 1 berarti tulisnya di sini 1. Maka di sini 1 sampai 10 ya. Nah, ini beda ya nanti untuk operator aritmatikanya. Misalnya kalau misalnya S1 lebih kecil dari 10 tidak pakai sama dengan, maka yang dicetak 1 sampai di sini 9 ya gitu ya. Jadi maksudnya S1 ini harus lebih kecil dari 9, harus dari kecil dari 10. Makanya yang akan dicetaknya perulangannya adalah 1 sampai 9 ya. Ingat ya, untuk operator aritmatika lebih kecil atau sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, pengurangan gitu ya. Pokoknya ini nanti hasilnya akan beda gitu ya, kalau misalnya lebih kecil atau sama dengan, lebih kecil gitu ya, nanti hasil yang dicetaknya gitu. Nah, saya contohkan misal di sini saya punya data array ya. Sebelumnya saya sudah ajarkan tentang array juga. Mungkin ini contoh penerapan di dalam implementasi di dalam perulangan. Saya contoh ya, misalnya array di sini kurung buka di sini misalnya saya punya data array seperti ini, kemudian di sini nama, kemudian di sini Ahmad misal, kemudian umur di sini misal 54, koma array, kemudian nama sini misalnya Maya, umur 45. Oke. Nah, kita buat untuk menampilkan nama ini kita akan buatnya di dalam perulangan gitu ya. Contoh for, kemudian S1 lebih kecil dari SI sama dengan 0, SI lebih kecil di sini sigeop itu untuk menghitung panjang arraynya gitu ya. Nah, panjang array ini adalah 2 ya, panjang arraynya. Berarti ini 0 sampai ini array 0, ini array 1 gitu ya. Nah, berarti ini sigeop, kalau kita sigeop ini nilainya adalah 2 arraynya gitu ya. Data, kemudian di sini kita printf, pakai perintah printf dengan format seperti berikut. Misal nama persen S, umur persen D, kemudian oke, sudahlah seperti ini. Kita pakai BR aja ya supaya ada enter ke bawah. Kemudian S data SI ini berarti nanti perulangan dari 0 ya. SI nama, kemudian karena ini arraynya ada 2, apa ya disebutnya, array 2 dimensi ya kalau nggak salah. S data S1 nama, kemudian di sini umur, S data S1 umur di sini. Berarti nanti perulangan si for ini adalah 0 sampai 1 sesuai dengan panjang array ini gitu ya. Kita lihat ya hasilnya nanti. Umur di sini. Oke, lihat
dan oke. Maaf, ada salah tulis. Nama, umur, maaf. S-data, S1. Mana ya? Bener sih sebenarnya. Nama, umur. Oh, maaf, bukan seperti ini ya tulisnya, tapi seperti ini. Nah, seperti ini ya harusnya. Nah, nama Ahmad, umur 54 tahun, nama Maya, umur 45 tahun ya. Jadi dia melakukan perulangan sebanyak 2 kali gitu ya. Nah, itu contoh saja ya. Nanti yang paling mudah tadi contoh yang pertama ya. Intinya seperti itu memahaminya. Oke, jadi kurang lebih untuk for itu, untuk perulangan for seperti itu ya contohnya. Selanjutnya adalah untuk perintah perulangan for each ya. Nah, for each ini digunakan untuk melakukan perulangan, atau sebenarnya sih untuk membaca elemen array ya. Nanti akan diulang-ulang gitu. Nah, jadi for each ini adalah perintah perulangan untuk membaca elemen array ya. Nah, si for each ini akan menyimpan nilai array yang akan dibacanya ke dalam sebuah variabel yang nanti akan didefinisikan atau menggunakan parameter as ya, as. Jadi si ininya disimpan dulu di dalam variabel yang didefinisikan dengan parameter atau keyword as ya. Saya contohkan misalnya di sini saya punya data array ya. Misal seperti ini, array 54 8 9 8 8 10 9 ya misalnya. Oke, di sini SI sama dengan 1. Nah, for each. Nah, jadi si ininya akan seperti ini ya, as variable, as key, kemudian value. Di tutorial atau pembelajaran sebelumnya untuk array kan ada key, ada value. Nah, ini kan saya nggak mendefinisikan key-nya ya. Jadi saya tulis saja di sini as data, as misal di sini nilai ya tulisnya. Nah, seperti ini. Kemudian saya printf di sini. Di sini misalnya perulangan ke %d. Kemudian di sini %d. SI S nilai ya. Oke. Kemudian SI plus. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Nah, ini perulangan 5, 4, 8, 10, 9. Ini perulangan dari 0, 1, 2, 3, 4. Itu 2, 3, 4, 5 ya. Nilainya ada 5 ya. 5 nilai ya di sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk membaca elemen array-nya. Jadi dia akan mengulang-ulang atau membaca elemen array-nya, data atau elemen yang ada di dalam array-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga bisa misalnya menaikkan nilai bilangannya. Mungkin di sini kalian bisa juga misal di sini snil, misal s nilai dikali 2 ya. Misalnya si nilainya ini kita kali 2 gitu ya. Printf di sini perulangan setelah dikali 2. Maaf, perulangan ke di sini supaya jelas ya, %d. Mana %d? Setelah dikali 2 nilainya, maka nanti akan terlihat seperti berikut ini ya.
si snil. Nah, perulangan skala dikali 2 S nilai dikali 2 ya di sini. S nil sama dengan S nilai dikali 2. Ininya kita tambahkan ya, maaf, sende supaya muncul nilainya. Perulangan dari 0 dikali 2, 5 dikali 2 10, 4 kali 2 8, 5 kali 8 kali 2 16 dan seterusnya ya. Jadi di dalam perulangan kalian seperti sebelumnya ya, ada pencacahnya ya. Kalian bisa menaikkan atau menurunkan bilangan. Oke. Jadi secara konsep untuk baik sebelumnya adalah while, the while, for each itu hampir sama ya. Cuma kayak penempatan atau statementnya itu kayak beda-beda gitu ya. Maksudnya contohnya untuk for each ini kan sebenarnya digunakan untuk membaca elemen array gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk struktur kontrol perulangan ya. Nanti dilanjutkan untuk struktur kontrol sisi file ya. Nah, untuk kontrol perulangan mungkin cukup ya contohnya seperti ini. Nanti kalian bisa belajar lagi untuk contoh-contoh jenis lainnya gitu.